Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 16 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mulai berita pertama pemirsa, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR dan DPR DPD. Agustina menilai arahan Presiden sangat jelas dan menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan program-program prioritas nasional. Yang saya hormati, DPRD Kota Semarang bersama Pemkot Semarang mengikuti sidang paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia menjelang HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Menurut Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, Pemkot saat ini tengah menyusun program kerja untuk tahun 2026 dengan menyesuaikan arahan pemerintah pusat dan provinsi. Beberapa program unggulan yang disiapkan diantaranya adalah ketahanan pangan dan lingkungan hidup dengan pembentukan klaster sektor khusus yang akan dibawa ke DPR untuk dibahas. Program nasional yang juga akan diimplementasikan di Kota Semarang antara lain adalah Ruang Bersama Indonesia yang akan diintegrasikan dengan program Kecamatan Berdaya dan Rumah Inspirasi di setiap kecamatan. Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, Pemkot juga menekankan pada pemenuhan gizi masyarakat yang terkait dengan ketahanan pangan dari hulu ke hilir, sedangkan untuk bidang lingkungan hidup, Pemkot berencana menjalankan program pengelolaan sampah terintegrasi dengan mendelegasikan pengambilan dan pengangkutan sampah ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Wali Kota Agustina optimis dengan persiapan yang matang, seluruh program ini dapat terrealisasi dengan baik dan disampaikan secara merata ke masyarakat. Satu, kita berterima kasih karena ada berbagai macam arahan yang sangat jelas ya terkait nomor satu program prioritas nasional yang harus diselesaikan. Kemudian pemerintahan yang bersih dan transparan, itu kita juga senang karena Kota Semarang butuh untuk itu. Yang ketiga, berpikir sebesar-besarnya untuk masyarakat. Nah itu yang saya suka tuh tadi yang beliau membacakan pasal 3, pasal 33 tentang segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Itu sebesar-besarnya dikuasai negara dan bisa digunakan untuk masyarakat. Kita akan detailkan di dalam program-programnya pemerintah kota. Ini kita persiapan untuk tahun 2026. Pidato itu kan tadi untuk tahun 2026. Kita menyelaraskan dengan program pemerintah provinsi, yaitu ketahanan pangan. Lalu menambah masalah yang harus kita selesaikan jadi prioritas tahun 2026 ini adalah hidup. Ini beberapa malam kita membuat clustering sektor khusus untuk ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Mudah-mudahan dalam setelah kita selesai acara khususan itu sudah bisa menjadi format yang akan kita kirimkan kepada DPR. Untuk program pemerintah pusat yang akan diimplementasikan di Kota Semarang selain ketahanan nomor satu Ruang Bersama Indonesia yang akan kita jadikan satu dengan Kecamatan Berdaya dan Rumah Inspirasi di setiap kecamatan. Kemudian indeks pembangunan manusia untuk pemenuhan gizi masyarakat ini sangat terkait dengan program provinsi dan pemerintah kota itu tentang ketahanan pangan dari hulu ke hilir, tidak hanya soal pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, dinas ketahanan pangan, tetapi juga soal perdagangan, bagaimana mendekatkan barang-barang ini ke masyarakat dengan memperluas coveragenya Semar Kempling dan Lumpat Seni itu untuk ketahanan pangan. Kemudian untuk penciptaan indeks pembangunan manusia yang lebih bagus, kita juga akan jaga lingkungan yang bersih dengan program penyelesaian sampah yang
terintegrasi dan mendelegasikan proses pengambilan pengangkutan sampah itu ke camat dan lurah. Nah, mudah-mudahan ini sudah terpeta dengan rapi. Ini harus detail, kenapa? Karena ini terkorelasi dengan sumber daya manusia yang akan mengangkut truk, sumber daya manusia yang akan membersihkan TPS dan masyarakat yang hari ini mengelola pengelolaan sampah, pengangkutan dari RT ke TPS. Nah, ini harus detail, semuanya harus bareng, semuanya harus sama. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, gelaran Kendal Open Fair 2025 yang diadakan pemerintah Kabupaten Kendal di Stadion Utama Kendal sukses menarik ribuan pengunjung setiap harinya. Agenda ini menampilkan pameran pembangunan, stand UMKM, serta partisipasi dari berbagai dinas dan perusahaan swasta. Suasana Kendal Open Fair tampak semarak. Berbagai produk unggulan dipamerkan mulai dari kerajinan tangan, kuliner khas daerah, hingga inovasi pelayanan publik dari berbagai instansi. Puncak acara direncanakan digelar pada Sabtu malam dengan pengajian akbar bersama Gus Azmi yang diperkirakan akan menyedot pengunjung lebih banyak. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari turun langsung memantau kegiatan sekaligus menilai stand-stand peserta, termasuk dari organisasi perangkat daerah dan perusahaan swasta. Menurutnya, beberapa stand menampilkan inovasi yang layak dicontoh, khususnya dari UMKM yang menampilkan produk dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal. Agenda ini juga dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka agar dapat naik kelas dan memperluas pasar. Tak hanya pameran, area hiburan anak seperti biang lala dan permainan lain juga ramai dikunjungi pengunjung. Yang lebih bisa menjual gitu. UMKM-nya sebagian besar itu masing-masing OPD itu hampir semuanya menampilkan UMKM semuanya. Lah tentunya ini kan merupakan potensi bagi kita untuk peningkatan produk-produk yang ada di UMKM Kabupaten Kendal. Ini alhamdulillah kalau untuk hasil-hasil pertanian yang ada di Kabupaten Kendal juga cukup bagus, dan sebagian besar ini banyak dinas-dinas yang juga menampilkan hasil-hasil pertanian sesuai dengan wilayah masing-masing. Dan sana, terus di sana, semuanya, jadi masyarakat itu kan tidak mengumpul di satu tempat. Ya, himbauan kami karena tentunya ini kegiatan Kendal Open Fair ini kami juga menyediakan hiburan yang tujuannya ini untuk menampilkan hiburan, membuat kita bergembira bersama, tetapi kemudian kok ada pihak-pihak dari masyarakat yang tentunya kemudian memprovokasi. Ya, harapan kami apabila kemudian kalau mau lancar sampai hari akhir, karena ini kan masih ada berapa hari lagi nih. Iya, masih banyak lagi. Harapan kami masyarakat tertib. Contohnya tadi malam itu kan seharusnya masih ada 2 penyanyi lagi yang tampil. Sudah ditawarkan sebelumnya, kalau tidak tertib dihentikan. Sudah berapa kali disampaikan seperti itu, akhirnya terus ya sudah, karena ternyata tidak tertib. Sebetulnya masih belum tampil semua itu, masih ada yang dua artis lagi. Tapi karena untuk antisipasi terjadinya hal yang lebih parah lagi, akhirnya kami internal dengan APH itu terus kemudian Sejumlah stand yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat seperti stand Dinas Pertanian yang menjual beras, gula, dan minyak goreng dengan harga di bawah sasaran. Bupati Tika berharap Kendal Open Fair tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga menjadi media promosi UMKM serta sarana edukasi masyarakat. Selain pameran, pengunjung juga dimanjakan dengan hiburan musik setiap malam, di mana dalam sehari dapat mencapai puluhan ribu pengunjung. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyu Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, satu unit mobil Toyota Innova berwarna hitam dengan nomor polisi L dihentikan oleh aparat kepolisian di Kabupaten Rembang. Mobil tersebut diduga kuat mengangkut ratusan bungkus rokok tanpa cukai resmi. Petugas langsung melakukan pemeriksaan dan pengamanan kendaraan bersama seluruh barang bukti. Penghentian kendaraan ini terjadi di salah satu ruas jalan di Kabupaten Rembang saat polisi melakukan patroli rutin. Sebuah mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi L terlihat mencurigakan dan langsung diminta untuk berhenti. Setelah dilakukan pemeriksaan singkat, polisi menemukan tumpukan karton berisi ratusan bungkus rokok tanpa cukai resmi yang diduga ilegal. Tanpa membuang waktu, petugas langsung menggiring mobil bersama 2 orang yang ada di dalamnya, yakni sopir dan kernet, ke Mapolres Rembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Unit KBO Satreskrim Polres Rembang, Ibnu Widodo Eko Prasetyo, membenarkan penemuan tersebut. Menurutnya, saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan status legalitas rokok yang diangkut. Mas, jadi gini ya, kemarin dilaksanakan penyekatan oleh Satuan Lalu Lintas dan kami dari Reskrim menerima penyerahan satu KBM tersebut. Kami saat ini masih kita dalami apakah isi daripada rokok tersebut itu ilegal atau tidak, saat ini masih kita dalami. Berapa orang yang di dalam mobil? Di dalam mobil ada salah satu sopir dan sama satu orang kernetnya. Kalau ditemukan pelanggaran, sanksinya apa dan biasanya? Kalau ada pelanggaran, ya sanksinya tentunya kaitannya dengan ada undang-undang kesehatan juga ada, apabila itu melanggar kesehatan yang tidak disertai kesehatan, ada tentang cukai. Tapi sampai saat ini masih di dalam. Kalau 2 orang diduga pelaku ini orang mana? Orang yang diduga pelaku ini berasal dari Jawa Timur ya, untuk tepatnya nanti akan kita infokan di pemeriksaan selanjutnya. Keduanya semua Jawa Timur. Jawa Timur. Inisial keduanya? Inisial nanti ya Mas ya, nanti kita sampaikan kembali inisialnya. Ada kemungkinan nanti dicek apakah rokok ini nanti dalamnya ada ganja tersebut? Pasti, itu pasti ya, semua akan kita laksanakan pengecekan. Nanti rekan-rekan media bersabar, nanti akan kita infokan kembali per tahun. 2 orang yang diamankan merupakan warga asal Jawa Timur. Mereka masih dimintai keterangan terkait asal-usul dan tujuan pengiriman rokok tanpa cukai tersebut. Ibnu Widodo menegaskan jika nantinya terbukti rokok tersebut ilegal, keduanya akan dikenai sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran barang tanpa cukai resmi karena dapat merugikan negara dan masyarakat. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM mendatangi sejumlah instansi terkait termasuk Polresta Pati dan korban yang terluka pasca aksi demo pada 13 Agustus 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tindakan kekerasan yang terjadi saat unjuk rasa. Pasca aksi demo unjuk rasa yang terjadi pada 13 Agustus 2025 yang menuntut lengsernya Bupati Pati Sudewo, Komnas HAM melakukan pengamatan langsung ke berbagai pihak. Pengamatan dilakukan di Polresta Pati serta RSUD RAA Suwondo, tempat beberapa korban dirawat. Kunjungan ini dimaksudkan untuk meminta klarifikasi dan penggalian informasi terkait beredarnya video di media sosial serta laporan dari berbagai aliansi masyarakat. Komnas HAM ingin melihat situasi dari 2 sisi, yaitu pihak aparat dan pihak korban. Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tahtawi, menjelaskan telah meminta keterangan dari Polresta Pati terkait jumlah personel yang diterjunkan, unsur satuan yang terlibat, prosedur pengamanan, hingga dugaan tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan. Untuk melakukan pengamatan situasi bagaimana langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan atas aksi unjuk rasa tanggal 13 Agustus yang lalu ya. Kita
mencoba mendapatkan informasi berapa kekuatan yang dikerahkan, ya, satuan apa saja yang dikerahkan, lalu kemudian apakah prosedurnya dijalankan dengan benar atau tidak, apakah ada tindakan-tindakan kekerasan yang berlebihan seperti penyiksaan misalnya yang dilakukan itu ada atau tidak. Nah, itu yang kita klarifikasi ke tadi para pejabat utama di Polresta Pati semua hadir lengkap. Semua informasi yang kita dapatkan baik dari media yang sudah kami kumpulkan gitu ya, berbagai video yang kami lihat, lalu informasi yang kemarin kami dapatkan dari teman-teman aliansi misalnya, itu yang tadi kita klarifikasi ke pihak kepolisian gitu. Jadi Komnas HAM itu kan harus melihat dari dua sisi gitu ya. Jadi apa yang disampaikan warga itu yang kemudian kita klarifikasi ke pihak kepolisian sehingga informasi yang kita dapatkan menjadi berimbang. Kira-kira begitu. Langkah selanjutnya nanti seperti apa, Pak? Ya, setelah kita melihat tindakan pengamanan kepolisian, habis ini kan kita nanti akan melihat kondisi korban. Jadi kita akan memastikan bagaimana kondisi korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit misalnya. Lalu kita juga cek siapa yang menanggung biaya perawatan bagi korban. Itu kan penting karena warga ini kan berhak untuk mendapatkan pemulihan gitu ya. Itu yang kita ingin cek. Pramono juga menambahkan proses klarifikasi masih terus berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak. Komnas HAM akan melihat perkembangan lapangan secara menyeluruh sebelum mengeluarkan kesimpulan resmi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, memasuki musim pancaroba, Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pemeriksaan rutin ke sejumlah rumah warga yang mengalami gejala batuk, pilek, atau infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Langkah ini dilakukan untuk menilai kondisi lingkungan tempat tinggal serta mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyakit. Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan langkah antisipatif dan edukatif di tengah pergantian musim. Mereka melakukan pemeriksaan lingkungan dan rumah-rumah warga yang mengalami batuk, pilek, dan ISPA. Sebanyak 14 rumah diperiksa dengan parameter meliputi suhu ruangan, kelembapan udara, hingga kandungan partikel debu halus PM2,5 dan debu kasar PM10. Hasilnya, sejumlah rumah tercatat memiliki suhu dan kelembapan di atas batas normal, serta tingkat PM2,5 yang melebihi ambang batas aman bagi kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menjelaskan bahwa penyakit di musim pancaroba dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kondisi lingkungan, daya tahan tubuh, serta paparan agen penyakit seperti virus dan bakteri. Dari sisi kesehatan tubuh, Hakam menegaskan pentingnya sistem imun yang kuat melalui vaksinasi lengkap, terutama pada anak-anak dan pola makan yang seimbang. Sementara dari sisi lingkungan, kualitas udara dan kebersihan rumah perlu terus dijaga, agar tidak menjadi tempat bertumbuhnya bakteri atau virus. Virus dan bakteri yang tak kasat mata dapat mudah bertebaran di udara, terutama saat pergantian cuaca dari hujan ke panas. Karenanya, pencegahan seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sangat dianjurkan. Saat panas terik, resiko dehidrasi juga meningkat. Dalam kondisi ini, paparan debu yang masuk ke saluran pernafasan dapat memicu gejala batuk, pilek, demam, hingga pneumonia. Kasat mata yang kita tidak bisa kita lihat, ya. Artinya kalau tadi hujan, panas habis hujan, itu kan dia bisa bertebaran kemana-mana. Maka kalau kemudian ini bisa dicegah, kalau keluar kita pakai masker. Kalau panas banget pasti risikonya dehidrasi. Kalau dehidrasi kemudian debu masuk, itu pasti akan berisiko, akan menyebabkan batuk, pilek dulu, habis itu demam, habis itu kalau tidak bisa sembuh saja akan menjadikan infeksi paru-paru. Dari Kota Semarang, Sahril Mu'az, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada Minggu 17 Agustus 2025, penyewaan baju adat mulai ramai dicari masyarakat. Salah satunya terlihat di Saraswati Collection Semarang. Di momen kemerdekaan ini, omset tempat penyewaan tersebut naik hingga 30%. Menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI, banyak masyarakat berbondong-bondong mencari baju adat untuk disewa. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga antusias menyewa kostum untuk tampil menarik dalam upacara maupun berbagai lomba kemerdekaan. Di Kota Semarang, tepatnya di Jalan Pusponjolo Timur, Semarang Barat, Saraswati Collection menjadi salah satu penyewaan baju adat yang ramai peminat. Tempat ini menyediakan berbagai pilihan baju tradisional lengkap dengan aksesorisnya. Asisten pemilik Saraswati Collection, Imam Sahri, mengaku kewalahan melayani pemesanan yang melonjak setiap tahun. Di tahun ini, peningkatan penyewaan mencapai 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyewa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari instansi sekolah, perorangan, hingga warga kampung yang turut memeriahkan Hari Kemerdekaan. Dari berbagai jenis yang tersedia, baju adat Bali, Papua, dan Kalimantan menjadi favorit anak-anak, khususnya yang masih di bangku TK hingga SD. Untuk kategori dewasa dan instansi, pilihan lebih mengutamakan model yang praktis, elegan, dan sederhana. Harga sewa pun bervariasi. Untuk anak TK dan SD dipatok mulai Rp150 hingga Rp200.000, sementara untuk dewasa berkisar antara Rp200 hingga Rp500.000 per kostum. Anak itu juga ini buat pawai, anak itu. Kalau untuk harganya sendiri penyewaan? Harganya kita dari anak TK itu sekitar 150 sampai 200 juga ada. Terus dewasa itu dari 200 sampai 500 ada. Tergantung aksesorisnya. Itu hitungannya per hari atau? Kita
per 3 hari. Oh, per 3 hari. Jadi mengambil terus besok pakainya baru besok kembali. Barang-barang yang unik gitu, kostum yang unik gitu. Dan apa? Kostum yang unik itu ya kayak wayang-wayang sama ini apa karakter-karakter itu. Ada instansi sendiri yang biasanya yang sering Kalau instansi biasa pengennya sih yang dia kan dari kantor, jadi pengen yang sudah rapi gitu, nggak mau yang aneh-aneh, pengennya praktis. Yang praktis. Baju adat apa kemarin baju adat. Iya. Nyewa kita sudah ya, syaratnya ya nggak ada persyaratan, nggak ada, cuman melihat dulu selera senang apa ya pilih itu aja. Itu nggak ada ukurannya segini. Ada kerusakan atau apa itu hitungannya seperti apa? Itu nanti ada perjanjian sendiri. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk menyambut Hari Kemerdekaan, seorang penjual es dawet di Taman Gondosari Kudus menawarkan menu unik bertema merah putih. Kreasi perpaduan es dawet dan es teler ini dirancang untuk membangkitkan semangat nasionalisme di tengah hari yang panas. Siti Rahmawati, penjual es dawet durian di Taman Gondosari, menghadirkan menu khas menyambut momen 17 Agustus. Varian ini terdiri dari dawet, jeli, mutiara, es krim, gula Jawa, dan durian. Khusus untuk edisi kemerdekaan, tambahan hiasan berwarna merah putih dipasang di atasnya. Siti menjelaskan menu ini dibanderol mulai dari Rp13.000 hingga Rp30.000 dengan paket komplit kemerdekaan seharga Rp30.000. Stand ini buka setiap hari Selasa hingga Minggu mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore. Es teler ori. Ada benderanya apa? Iya, ada benderanya karena temanya kemerdekaan ya, mungkin jadinya ada bendera merah putih. Isiannya tadi apa saja, Mbak? Isian es teler orinya itu ada sagu, ada alpukat, ada kelapa muda, terus apa lagi ya? Ada cincau juga. Ini baru pertama kali? Enggak sih, udah sering kesini, apalagi makan es telernya ini favorit sekali. Kalau untuk harganya? Kalau dari harganya affordable sih Mas, kalau untuk di kalangan kita ya, maksudnya terjangkau. Ini tadi berarti sengaja di sini atau gimana, Mbak? Iya, sengaja ke sini makan siang dari tempat kerja. Habis dari pramuka ya, Pak? Iya, tadi habis dari kegiatan pramuka ngantar anak-anak di rumah. Namanya Mbak siapa? Mas. Ah, jujur kan Mbak, Mbak ngendi Mas. Namanya Mbak siapa? Bilancan iya tahu Bu. Namanya Inaya. Inaya. Dari mana? Dari sekolah Mas. Ini masih wis tahu kok. Kayaknya ngejaluk video nek pas. Antusiasme pembeli cukup tinggi, salah satunya Inayah, pelanggan setia yang mengaku sering datang untuk mencoba varian baru. Inayah menyebutkan hari ini ia memesan es teler dengan hiasan merah putih yang cocok dengan tema kemerdekaan. Isiannya lengkap mulai dari alpukat, kelapa muda, cincau hingga tape. Baginya harga yang ditawarkan terjangkau dan cocok untuk dinikmati saat santai. Saat ini kan kita kan baru rame dawetnya ya Mas ya, baru up itu perpaduan dawet sama es teler. Nah kebetulan ini kan momen kemerdekaan ya Mas, kami usung dengan dawet kemerdekaan seperti itu. Kami menambahkan kayak bendera merah putih atau apa gitu Mas, untuk mengingatkan para pembeli tentang nasionalisme kayak gitu ya. Kalau untuk antusiasme dari pembeli sendiri seperti apa untuk dengan adanya menu tersebut? Semakin ramai Mas, ya antusiasnya bisa dilihat Mas. Tadi dawet kemerdekaan isiannya apa aja? Itu ada perpaduan es teler, itu kan jeli-jelian, degan, mutiara kayak gitu ya Mas. Kita mengusung dawet ya tetap ada dawetnya. Kita ada tambahan es krim, tetap pakai gula Jawa kayak gitu Mas. Harganya sendiri berapa Pak untuk menu tersebut? Itu mulai 13.000 sampai 30.000 Mas.
Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Demak, pemirsa. Menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Demak membagikan ribuan bendera merah putih kepada warga. Langkah ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme di tengah masyarakat. Pembagian ribuan bendera merah putih dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Ahmad Sugiharto. Pembagian dilakukan di sejumlah titik termasuk wilayah terpencil hingga ke pelosok desa. Warga menyambut antusias kegiatan ini. Mereka merasa terbantu untuk dapat mengibarkan bendera di halaman rumah masing-masing dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Menurut Sekda Demak, pembagian ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memiliki bendera serta untuk mengganti bendera yang sudah lusuh. Dengan begitu, semangat nasionalisme dan cinta tanah air terus terpelihara. Ini adalah kegiatan untuk pembagian bendera merah putih, ya, langsung ke masyarakat. Sekaligus nanti juga ada sosialisasi, ini termasuk menumbuhkan rasa kecintaan akan tanah air kita. Apalagi ini juga dalam rangka 17 Agustus dari ulang tahun RI yang ke-80. Mungkin bendera-bendera yang sudah agak kusam, kita kasih bendera ini biar satu barulah. Sebanyak berapa Pak bendera yang dibagikan Pak? Ini kalau totalnya ya ribuan. Ribuan ya? Kita bagikan pada masyarakat. Untuk ukurannya Pak, bendera? Ukurannya ini bendera-bendera untuk yang rumah dari bendera-bendera yang kecil. Pembagian bendera merah putih ini merupakan upaya Pemkab Demak untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pemkab berharap seluruh masyarakat khususnya di Demak terus menjaga semangat nasionalisme dan bangga menjadi bagian dari NKRI. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa yang telah berlangsung sejak 1980 terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui pembangunan infrastruktur dan kegiatan non-fisik. Di Temanggung, Jawa Tengah, Kodim 0706 bersama warga menyulap jalan berbatu di lereng Gunung Sumbing menjadi jalan layak pakai guna mendukung akses ekonomi masyarakat sekitar. Masyarakat Desa Banaran yang berada di lereng Gunung Sumbing di Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mayoritas besar menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Guna mendukung peningkatan ekonomi serta sumber daya masyarakat desa naik kelas, dibutuhkan akses jalan yang memadai. Mengingat selama berpuluh-puluh tahun, jalan penghubung antar daerah serta menuju pusat kota di wilayah tersebut masih berupa batu dan tanah, hingga sulit untuk dilalui oleh warga. Namun kini, dengan kehadiran program TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD, jalan berbatu tersebut disulap menjadi akses jalan yang aman dan nyaman. Menurut Komandan Kodim 0706 Temanggung, Letkol Infanteri Hermawan Adi Nugroho, saat ditemui pada Kamis 14 Agustus, program TMMD reguler ke-125 fokus pada pembangunan jalan penghubung antar daerah. Hal itu sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto guna mendukung ketahanan pangan. Jadi jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena sebelum ada jalan ini memang sangat memprihatinkan. Jadi masyarakat di sini juga ketika melewati jalan ini juga dia harus mempertaruhkan jiwa dan raga. Kenapa? Karena jalan dulu itu merupakan jalan terasah. Di musim kering pun sudah membahayakan apabila kita menggunakan kendaraan, apalagi roda 2 dengan membawa hasil pertanian itu sangat rawan. Dan masyarakat yang menggunakannya harus betul-betul berhati-hati. Kepala Desa Banaran, Salim, mengatakan kehadiran jalan baru ini mendukung akses perekonomian bagi masyarakat desa karena memudahkan mereka dalam membawa hasil pertanian ke kota. Terutama pas musim panen tembakau ini antar masyarakat saling berhubungan, saling membutuhkan, saling berhubungan. Kita sangat berterima kasih tahun ini sudah tersalur. Tahun 19 kita buka dari jalan tapak menjadi 6 meter karena memang sangat membutuhkan untuk transportasi yang lebih lancar. Dengan fasilitas pertanian dan jalan menuju kecamatan lebih mudah dan lebih cepat lewat sini. Kalau sebelumnya seperti apa, Pak? Sebelumnya menghindari jalan sini karena sini bergelombang. Terus ini sudah bagus ya. Adapun program TNI Manunggal Membangun Desa telah digulirkan sejak tahun 1980 silam. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dan kegiatan non-fisik. Pemirsa, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur bersama Forkopimda Provinsi menyalurkan paket sembako kepada para nelayan di Selat Madura. Aksi sosial ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-64 dan bentuk kepedulian terhadap kelompok nelayan. Peringatan Hari Pramuka ke-64 di Jawa Timur dipusatkan di Dermaga Ujung Komando Armada Koarmada II Surabaya yang dihadiri segenap pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi setempat Kamis 14 Agustus.
Salah satu kegiatannya adalah menyalurkan bantuan sembako sekaligus membagikan bendera merah putih kepada para nelayan di Selat Madura. Sebagian bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kepada sejumlah nelayan di atas kapal Perang Republik Indonesia KRI Surabaya 591. Selebihnya, KRI Surabaya berlayar untuk menyalurkan paket sembako dengan menjemput perahu-perahu nelayan yang sedang mencari ikan di Selat Madura. Kita mengajak anak-anak bukan hanya tahu tentang laut, tapi betul-betul mengenal tentang laut. Dalam artian anak-anak ini, generasi muda yang akan datang ini tentunya adalah generasi yang punya tanggung jawab untuk menjaga lautan. Jangan sampai anak-anak ini justru bukan menjadi bagian dari solusi. Jangan sampai anak-anak ini malah jadi bagian dari polusi. Termasuk bagaimana menjaga kedaulatan lautan kita ini. Kegiatan yang melibatkan 1.500 anak-anak pramuka di Jawa Timur ini sekaligus mengenalkan bumi pertiwi Indonesia yang wilayah lautnya jauh lebih luas dari daratan. Menurut Arum Sabil, sebagai generasi unggul yang kelak melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, perlu mengenal laut dengan berbagai sumber kehidupan di dalamnya yang harus terus dijaga kelestariannya. Pemirsa, bantuan kemanusiaan dari Basnas RI bekerja sama dengan Misr Al-Khair berhasil memasuki wilayah Rafah, Gaza. Dalam keterangannya, Wakil Ketua Basnas Hasim Muhammad Mahdun menyebut bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas rakyat Indonesia untuk Palestina. Paket bantuan berisi bahan pokok seperti beras, tepung, mie instan, ikan tuna, biskuit kurma, keju, jus, halawabar, mentega, kacang fava, saus tomat, dan pasta. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO, Hasan Nasbi menegaskan kenaikan tarif PBB P2 hingga 250% di Kabupaten Pati merupakan kebijakan pemerintah daerah dan tidak terkait langsung dengan efisiensi anggaran pusat. Penegasan ini disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta pada Kamis 14 Agustus lalu menyusul aksi unjuk rasa warga. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan aksi unjuk rasa terkait kenaikan tarif PBB P2 hingga 250% di Kabupaten Pati merupakan murni dinamika lokal dan tidak terkait langsung dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Hal tersebut diungkapkannya dalam jumpa pers di Jakarta pada Kamis 14 Agustus. Kepala PCO menilai tudingan yang mengaitkan peristiwa di Pati dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat merupakan tanggapan yang prematur. Menurut dia, efisiensi anggaran di awal 2025 berlaku secara nasional, mencakup lebih dari 500 kabupaten kota serta seluruh kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Hasan menambahkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat hanya menyentuh sekitar 4 hingga 5% dari total anggaran yang dikelola pemerintah daerah, sehingga dampaknya terhadap kebijakan lokal relatif kecil. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian, seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal. Ya, kalau kita bicara ini adalah efek kejadian, efek dari kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks 500-an kabupaten kota. Ya, dan ini perlu untuk ditekankan.
Dan untuk kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah itu kan memang kewenangan mereka. Terkait kasus di Pati, Kepala PCO berharap semua pihak bisa berdialog dengan kepala dingin dan hati yang tenang agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko memaparkan 3 program andalan Presiden Prabowo untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2026. Ketiganya yaitu makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan sekolah rakyat. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin Budiman Sujatmiko mengungkap proyeksi jangka panjang Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2026. Dikatakannya bahwa 3 program prioritas yang dimaksud ialah makan bergizi gratis MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan sekolah rakyat. Dalam jumpa pers di kantor BP Taskin di Kebon Sirih, Jakarta, Kamis 14 Agustus, Budiman turut memaparkan peran ketiga program unggulan tersebut, hingga nantinya bisa mewujudkan Indonesia yang bebas kemiskinan ekstrim. Seluruhnya ini adalah bagian dari rantai pasok tadi saya bilang. Tadi, latihan untuk menjelang pertandingan leg kedua. Makan bergizi gratis, asupannya, ya, gizinya, ya. Makan daging diatur, jangan makan lemak, jangan tidur terlalu larut agar pertandingan kedua bisa segar. Permanannya di sini, Pak, di Bapak Ibu, teman-teman.
di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi saya bilang tadi Bapak Presiden ingin transformasi rantai pasok nasional. Lebih lanjut, Budiman menjelaskan sekolah rakyat difungsikan untuk memutus rantai kemiskinan, sedangkan MBG dan Kopdes Merah Putih memberikan manfaat ekonomi langsung ke masyarakat. Pemirsa, pemerintah mengalokasikan anggaran 23,7 miliar rupiah untuk membangun kembali 3 jembatan yang rusak akibat bencana alam di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Selain itu, melalui Inpres nomor 11 tahun 2025, pemerintah juga menyiapkan dana sebesar 89 miliar rupiah untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan daerah di wilayah tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan anggaran sebesar 23,7 miliar rupiah untuk membangun ulang 3 unit jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang terputus akibat bencana alam pada 2024. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, usai meninjau 1 dari 3 jembatan rusak di Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis 14 Agustus, mengatakan pembangunan 3 unit jembatan dilaksanakan dengan skema multi-years yang waktu pengerjaannya diperkirakan selama 8 bulan. Saat ini, lanjut Elsa, Kementerian PU tengah melakukan proses revisi untuk ketiga unit jembatan tersebut. Sebab pada awal tahun 2025, anggaran untuk perbaikan ketiga unit jembatan itu dikunci dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Saat ini sedang dilakukan proses revisi anggaran untuk 3 jembatan gantung, yaitu jembatan gantung Dr. Rawang, gantung Limau Ladang, dan jembatan Duku. Nanti setelah proses revisi ini selesai dan anggarannya tersedia, insya Allah ini akan segera kita bangun. Targetnya kita boleh bangun tahun ini atau gimana, Pak? Ini targetnya, ini nanti kita laksanakan dengan skema multi-years. Pembangunan akan berlangsung selama 8 bulan. Ini kita mulai tahun ini, segera setelah dana tersedia di kita. Dengan dibukanya anggaran untuk pembangunan 3 unit jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi bukti kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat. Alhamdulillah Presiden Prabowo memberikan bantuan dengan membukakan bintang 3 jembatan ini. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat hadir menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Karena kita tahu jembatan Kotor Rawang ini sudah menelan korban jiwa 1 orang dan juga ada 2 yang dirawat di rumah sakit. Untuk itu pemerintah pusat, pemerintah Presiden Prabowo hadir untuk memastikan masyarakat di Rawang ini, Kotor Rawang Salido ini mendapatkan haknya. Pemerintah hadir membangun jembatan. Selain pembangunan kembali 3 unit jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah pusat lanjut Andre berencana menggelontorkan anggaran sebesar 89 miliar rupiah untuk peningkatan kualitas jalan daerah lewat instruksi Presiden nomor 11 tahun 2025 yang saat ini menunggu surat keputusan bersama antara Menteri PU, Menteri Bappenas, dan Menteri Keuangan. Pemirsa, dalam rangka HUT ke-80 RI, komunitas penyelam Ocean Diving Club bersama TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di kedalaman 10 meter bawah laut Pantai Amat Rangmayang, Aceh Besar. Aksi ini juga menjadi ajakan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut. Bendera merah putih berkibar di kawasan Laut Selat Malaka, tepatnya di Pantai Amat Rangmayang, Desa Lamreh, Kabupaten Aceh Besar, pada Kamis 14 Agustus. 18 penyelam dari mahasiswa komunitas Ocean Diving Club atau ODC bersama TNI menyelam di kedalaman 10 meter untuk melaksanakan upacara bawah laut. Pantai Amat Rangmayang dipilih sebagai lokasi upacara, lantaran memiliki permukaan bawah laut yang landai, serta memiliki arus bawah yang cukup tenang. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Pembina audisi Maria Ulfa menyebut, pengibaran bendera bawah laut sebagai upaya menumbuhkan rasa nasionalisme, serta meningkatkan kesadaran akan lingkungan. Bagi Maria, kemerdekaan tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, melainkan juga lingkungan bawah laut yang bebas dari ancaman kerusakan. Tidak ada kesulitan dan berjalan dengan sukses dan aman, lancar.
Untuk kedalaman berapa? Kedalaman tadi kita sekitar 8-10 meter. Kita ingin menumbuhkan rasa nasionalisme dari mahasiswa-mahasiswa kampus Unsia, Universitas Syakwara, bahwasanya di laut pun kita merdeka, di darat pun kita merdeka. Sementara itu, salah seorang penyelam, Rizka Raudatul, merasa senang bisa merayakan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di bawah laut. Bagi Rizka, kawasan tersebut merupakan saksi bisu para pejuang kemerdekaan dalam mempertahankan wilayah NKRI. Salah satu pahlawan yang ikut melawan penjajah Portugis dan Belanda di kawasan tersebut adalah Laksamana Malahayati. Sebagai orang yang penyelamnya saintis, jadi kami melakukan kegiatan ini untuk mengenang juga para perjuangan dari para pahlawan yang lalu yang sudah sempat berjuang. Kalau ini yang ke-16, ya, rutin setiap tahunnya. Usai melaksanakan pengibaran bendera bawah laut, peserta upacara juga ikut melakukan penanaman pohon cemara di bibir pantai. Selain dapat menjaga kelestarian lingkungan pantai serta mencegah abrasi, penanaman pohon diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan ekologis bagi masyarakat sekitar. Pemirsa, pemerintah Kota Pontianak mulai membangun gedung layanan perpustakaan modern di Jalan Ampera, Kecamatan Pontianak Kota dengan target rampung pada September 2025. Proyek senilai 9,6 miliar rupiah ini didanai melalui dana alokasi khusus dari Perpustakaan Nasional dan APBD Kota Pontianak, berdiri di atas lahan seluas 7.912 meter persegi. Wali Kota Pontianak bersama sejumlah pejabat terkait melakukan peninjauan akhir pembangunan gedung layanan perpustakaan modern di Jalan Ampera, Kecamatan Pontianak Kota, yang peresmian penggunaannya akan digelar pada September mendatang. Proyek prioritas yang berdiri di atas lahan seluas 7.912 meter persegi itu dibangun menggunakan dana alokasi khusus Perpustakaan Nasional dan APBD senilai 9,6 miliar rupiah dengan desain 3 lantai dilengkapi fasilitas ramah anak, koleksi buku langka, hingga area khusus bagi penyandang disabilitas. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kehadiran gedung perpustakaan modern ini diharapkan bisa menjadi magnet literasi, ruang inklusif, dan pusat aktivitas masyarakat di era digital. Fasilitasnya dipastikan mampu menjadi daya dorong untuk meningkatkan IPM. Sekarang sudah 88%. Ini adalah bantuan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus untuk perpustakaan Kota Pontianak. Menjadi fasilitas untuk warga Kota Pontianak khususnya dalam meningkatkan pengetahuan, karena kan itu ada ada buku-buku yang kita harapkan siswa-siswa masyarakat bisa memanfaatkan ini. Selain berfungsi sebagai pusat edukasi dan informasi, perpustakaan modern Kota Pontianak ini nantinya juga berperan sebagai wadah untuk kegiatan sosial, budaya, publikasi, hiburan, dan pengabdian berbagai elemen masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiyuma, kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.